warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam belajar kimia mudah bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang diagram PT. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 sifat koligatif, yaitu delta P penurunan tekanan uap jenuh larutan, delta TB kenaikan titik didih larutan, dan delta TF penurunan titik beku larutan. Ketiga sifat koligatif yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya dapat kita lihat dalam sebuah diagram yang kita sebut dengan diagram PT seperti yang tampak pada gambar berikut. Diagram PT yaitu P itu adalah pressure, tekanan terhadap T temperatur atau suhu. Pada diagram ini akan memperlihatkan hubungan antara 3 fase zat, yaitu ada fase zat padat, ada fase zat cair, dan ada fase gas. Oke, pada diagram ini terlihat ada garis yang tebal yang berwarna hitam, kemudian ada garis yang putus-putus yang berwarna merah. Kemudian pada diagram ini juga ada variabel yang dibuat dengan huruf A, B, C, dan seterusnya hingga huruf K. Kemudian tadi Ibu sudah sebutkan pada diagram ini juga ada 3 perubahan wujud zat, yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Ya, di sebelah ini ada variabel-variabel yang akan kita isi keterangannya, yang kita hubungkan dengan sifat koligatif yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu delta P, delta TB, dan delta TF. Sebelum kita mengisikan keterangan-keterangan untuk variabel di samping ini, kita harus tentukan dulu mana kira-kira yang merupakan garis perubahan wujud pelarut dan mana kira-kira yang merupakan garis perubahan wujud untuk larutan. Oke, Ibu akan jelaskan. Ini ada 2 garis, ada garis hitam yang tebal dan ada garis putus-putus yang berwarna merah. Oke, yang garis putus-putus berwarna merah ini adalah garis untuk larutan. Sedangkan garis hitam yang tebal ini adalah garis untuk pelarut. Oke, kita akan buatkan keterangan untuk variabel ini yang ada di samping. Kita mulai dari huruf A terlebih dahulu. A. Kita lihat, A ini berasal dari garis merah yang putus-putus atau yang kita sebut dengan garis larutan. Dan A ini berada pada fase padat atau artinya membeku, sehingga A itu akan menunjukkan yaitu TF larutan atau titik beku larutan. Kemudian yang B, kita lihat yang B ini berasal dari garis hitam tebal atau ini adalah garis pelarut. Ya, kemudian dia juga masih berada pada fase padat, sehingga ini bisa kita katakan sebagai titik beku pelarut. Ya, titik beku pelarut. Oke, kita berpindah ke C. C kita lihat berasal dari garis hitam yang tebal. Ya, namun kita lihat suhunya lebih tinggi dan berada pada fase gas, sehingga C ini menunjukkan yaitu TB pelarut atau titik didih pelarut. Kemudian kita lihat lagi yang C. C berasal dari garis merah yang putus-putus atau garis larutan, masih berada pada fase gas atau dengan suhu yang lebih tinggi, maka D ini menunjukkan TB
larutan atau titik didih larutan. Sekarang kita akan lihat hubungan antara A dengan B, kemudian C dengan D. Kita lihat dulu hubungan A dengan B. A dengan B, tadi kita katakan bahwa A ini adalah titik beku larutan, B itu adalah titik beku pelarut. Selisihnya inilah yang dikatakan dengan delta TF atau penurunan titik beku larutan. Kemudian C dengan D, ini juga selisih, yaitu selisih antara titik didih pelarut dengan titik didih larutan yang kita kenal dengan delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Sekarang kita berpindah ke bagian variabel atas, yaitu ada F, E, F, G, H, dan K. Ya, sekarang kita lihat dulu E dengan J. E dengan J ini adalah garis putus-putus merah, berarti ini garis larutan. Dan kita lihat kira-kira EJ ini apa, garis apa. Perhatikan fasenya, yaitu adanya perubahan dari cair menjadi padat. Artinya ada proses pembekuan di sana, maka EJ ini adalah garis beku larutan. Kemudian kita lihat lagi F dengan I. F dengan I ini berasal dari garis hitam tebal atau garis larut. Ya, perubahan zatnya itu juga dari cair menjadi padat. Juga ada proses pembekuan yang terjadi, maka Fi itu juga disebut sebagai garis beku pelarut. Kemudian kita berpindah ke samping, G dengan I. Ya, G dengan I atau I dengan G, kita lihat perubahan wujud dari cair menjadi gas. Artinya ada proses penguapan atau proses pendidihan, sehingga I dengan G itu disebut dengan garis didih pelarut. Sedangkan J dengan H ini adalah garis merah, yaitu garis untuk larutan. Juga perubahan wujud dari cair menjadi gas, ini disebut dengan garis didih larutan. Oke, sekarang kita akan lihat variabel G dengan K. Perhatikan G ini kita hubungkan dengan tekanan. K ini juga, ya. Berarti ada selisih antara G dengan K. Ada selisih tekanan antara G dengan K. Ya. Ini adalah, kita lihat ini titik atas garis pelarut. Kemudian ini titik larutannya. Ini yang tebal pelarut, kemudian yang di sini adalah garis larutan. Ya. Artinya terjadi perubahan tekanan pada pelarut, kemudian dan pada saat menjadi larutan. Jadi antara G dengan K ini selisih tekanan yang kita kenal dengan delta P atau penurunan tekanan uap jenuh larutan. Sekarang kita lihat I dengan J. I dan J ini adalah suatu titik yang berada di tengah, yang merupakan titik keseimbangan antara fase padat, fase cair, dan fase gas. Sehingga karena disebut keseimbangan 3 titik, maka yang I ini adalah titik untuk pelarut, J adalah nanti untuk larutan, I ini disebut dengan titik triple pelarut, sedangkan J itu adalah titik triple larutan. Oke, mungkin itu saja
Untuk keterangan diagram PT antara pelarut murni dan larutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.